Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ninda Smawati dengan NIM S1S1240012. Saya berasal dari jurusan Teknik Informatika dari Universitas Halolil. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang praktikum yaitu Super Global PHP. Oke, kita langsung saja ke bagian pembahasannya. Oke, di sini ada super global PHP yang dimana itu adalah variabel super global adalah variabel bawaan yang selalu dapat diakses di semua cakupan. Nah, beberapa variabel bawaan di PHP ini adalah super global yang berarti variabel tersebut selalu dapat diakses yang terlepas dari cakupannya. Dan kita juga dapat mengaksesnya dari fungsi, kelas, atau file apapun tanpa perlu melakukan hal khusus. Nah, di sini terdapat variabel super global PHP, yang dimana ada globals, yaitu sebuah array yang berisi referensi ke semua variabel global script. Nah, di sini juga ada server, yang dimana dia berisi informasi tentang server web, termasuk header, jalur, dan lokasi script. Di sini juga ada request, yaitu dia sebuah array yang berisi data dari super global, get, post, dan cookie. Nah, di sini juga ada post, yaitu dia sebuah array variabel yang diterima melalui metode HTTP post. Lalu selanjutnya di sini ada get, yaitu dia sebuah array variabel yang diterima melalui metode HTTP get. Dan di sini juga terdapat files, yaitu dia sebuah array item yang diunggah ke script saat ini melalui metode HTTP post yang dimana yaitu file, tipe, dan ukuran. Lanjut di sini ada NFV, yaitu dia menyimpan variabel lingkungan yang diteruskan ke script saat ini. Lanjut ada cookie, yaitu dia serangkaian variabel yang diteruskan ke script saat ini melalui cookie HTTP. Lanjut di sini ada session, yaitu dia serangkaian variabel sesi. Oke, next kita lanjut ke soal pembahasan selanjutnya. Next kita masuk ke pembahasan PHP global super global. Kita translate dulu. Nah, PHP globals ini adalah sebuah array yang berisi referensi ke semua variabel global dalam script yang dimana dia adalah variabel bawaan yang selalu dapat diakses di semua cakupan. Nah, variabel global ini adalah variabel yang dapat diakses dari cakupan manapun. Nah, variabel pada cakupan terluas secara otomatis menjadi variabel global dan dapat digunakan oleh cakupan manapun. Namun, untuk menggunakan variabel global di dalam fungsi, kita harus mendefinisikannya sebagai global dengan global kata kunci atau yang merujuk dengan menggunakan global sintaks global. Nah, contohnya di sini teman-teman bisa melihat itu dia merujuk pada variabel global X yang di dalam sebuah fungsi. Nah, mari kita praktikkan. Sini kita Ctrl S dulu. Nah, eh, tuh.
Kita Ctrl S. Ini kita masukkan function. Lalu kita Ctrl S. Nah, hasil output yang ditampilkannya seperti ini. Oke, next kita ke contoh selanjutnya. Di mana contoh kedua ini tuh kita tidak dapatkan apapun atau kesalahan yang merujuk ke variabel global tanpa adanya variabel global di sintaknya yang kita pakai, ya, di mana pada codingan ini berbeda dengan codingan ini yang di mana dia menggunakan global, dan pada codingan tersebut ini tidak menggunakan global dan hanya menggunakan variabel x, yang di mana ini akan terjadinya error atau tidak terbacanya suatu codingan outputnya nanti. Coba kita tes. Sini evaluation. Kita Ctrl S. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa output yang dihasilkan itu error karena tidak menggunakan yang namanya globas ini. Oke, next kita ke contoh selanjutnya. Di sini dia mendefinisikan variabel x sebagai global di dalam sebuah fungsi. Sini kita tambah kita Nah, output yang dihasilkan sama 75 karena hasilnya yang kita masukkan sini angkanya 75. Oke, next kita masuk ke pembahasan yaitu membuat variabel global. Nah, di sini variabel yang dibuat dalam cakupan terluar adalah variabel global, baik dibuat menggunakan global sintaks tertentu atau tidak. Nah, di sini terdapat contohnya. Mari kita tes praktikumnya. Di sini kita masukkan nilainya menjadi 100. Ini ini seharusnya ekor box. Oke. Nah, di mana output yang dihasilkan seperti ini. Oke, next kita ke contoh selanjutnya. Yang dimana pada contoh berikut ini yaitu dia variabel global z yang di dalam sebuah fungsi dan digunakan variabel tersebut di luar fungsi. Nah, mari kita tes praktikum contoh selanjutnya. Yang dimana di sini itu 10, ininya ya
sama dengan 20. Terus hapus aja. Ini punch espresso. Ini, eh, ini hapus. Global. Di sini kita kasih Z. Nah, output yang dihasilkannya itu 30. Oke, next kita lanjut ke pembahasan materi berikutnya. Hmm. Oke, kita masuk ke PHP server super global yang dimana pada variabel server super global ini dia menyimpan informasi tentang server web termasuk header, path, dan lokasi script. Yang dimana super global ini PHP adalah variabel bawaan yang selalu dapat diakses di semua cakupan. Dengan di sini terdapat catatan yaitu yang dimana entry-entry dalam tabel ini dibuat oleh server web, sehingga tidak ada jaminan bahwa setiap entry itu tersedia di berbagai server atau lingkungan yang berbeda. Nah, contohnya itu di bawah ini yang dimana dia menunjukkan cara bagaimana beberapa elemen di dalamnya servernya. Oke, mari kita tes. Ini kita ubah menjadi server.
Kelebihan kayaknya. Oke, oke kita Ctrl S. Nah, maka output yang dihasilkan seperti ini, yang dimana dia menampilkan, memperlihatkan nama file, sama local disknya, yang dimana juga menampilkan well, merek laptop dan seperti ini outputnya. Oke, next. Oke, di sini terdapat tabel yang dimana dia mencantumkan elemen-elemen terpenting yang dapat dimasukkan ke dalamnya. Yaitu di sini terdapat server PHP self. Nah, di sini teman-teman bisa melihat deskripsinya. Di sini ada server gateway interface, server ADDR, server, dan seterusnya. Teman-teman bisa melihatnya. Oke, next ke materi pembahasan berikutnya. Oke, kita masuk ke PHP Request Super Global, yang dimana dia itu berisi data dari formulir yang dikirimkan string query URL ke cookie HTTP, yang dimana kata lainnya itu Request Super Global adalah sebuah array yang berisi data dari get, post, dan cookie super global lainnya. Nah, super global PHP adalah variabel bawaan yang selalu dapat diakses di semua cakupan. Nah, di mana kita dapat mengakses data dengan request kata kunci yang diikuti dengan nama kolom formulir, parameter, parameter query, atau cookie. Nah, di sini ada catatannya, teman-teman bisa melihatnya. Oke, lanjut kita ke menggunakan request pada permintaan post, yang dimana di sini kita akan menggunakan super global request untuk mengakses data yang dikirimkan melalui permintaan post. Nah, yang dimana permintaan post ini biasanya berupa data yang dikirimkan dari formulir HTML. Yang dimana formulir HTML ini harus memiliki metode atribut yang diatur ke post dan menyertakan kolom input dengan atribut nama. Nah, yang dimana atribut nama ini digunakan sebagai kunci untuk mengakses data dalam skrip PHP. Nah, berikut contoh tampilan formulir HTML-nya. Teman-teman bisa dapat melihatnya. Terus di sini, saat kita mengklik tombol kirim, data formulir akan dikirim ke file PHP ditentukan dalam action atribut tag tersebut, yaitu from. Dan di dalam file PHP kita dapat menggunakan request variabel untuk mengumpulkan nilai dari kolom input. Ini nama file PHP-nya. Oke, lanjut kita masuk ke contoh praktikumnya. Langsung saja kita loading. Ini kita hapus. Oke. Nah,
Sorry guys, lanjut kita ke sini. Hmm. Hmm. Server. Hmm. Page. Special course. Yes, sorry. Request. Nah, if M empty di sini M masukkan lagi E ini terus sini eh kita kontrol S. Nah, kita coba kasih body. Nah, output yang dihasilkannya itu seperti ini. Ketika kita memasukkan nama, maka hasilnya dia akan mengeluarkan namanya itu Budi. Oke, next kita ke selanjutnya, yaitu dia di mana? Di sini menggunakan request pada permintaan get. Di sini, di mana permintaan GET itu dapat berupa pengiriman formulir seperti pada contoh yang di atas tadi dengan metode atribut elemen yaitu form yang diatur ke GET. Yang di mana permintaan GET juga dapat berupa data dari string query URL yang di mana informasi yang ditambahkan dalam alamat URL. Nah, di sini ada berikut contoh tampilan tautan HTML dengan string query URL. Nah, di mana ini telah tautan HTML dan parameter query URL. Oke, kita hapus bagian ini. Mhm. Ya, ini. Ini kita copy aja nama nama filenya. Nah, saat pengguna mengklik tautan atas string query dikirim ke demo PHP file. Ah, di sini kita buat file satunya lagi. Ini naik P. Ya,
kontrol ya. Di sini kontrol S, apa ya namanya? Nama file berapa ya? Ya, kita masukkan. Nah, ini kita sudah membuat nama filenya. Lalu di sini kita masukkan. Hmm, lanjut ke sini. Oke, nah ya, nggak kelihatan lagi. Nah, ini kita kasih perbesar. Bentar. Nah, di sini terdapat dua file. Di sini kita kontrol S dulu, lalu di sini. Nah, tunggu. Kita, nah, aduh. Ini, ya,
Oh, sorry guys, lupa hapus yang ininya. Pantasan. Nah, sini kita kontrol S. Oke. Eh, nah, sini kita tekan ini. Nah, hasil outputnya itu yaitu studi php@w3school.com. Oke, next. Kita ke pembahasan selanjutnya. Hmm. Hmm, eh, eh, lanjut deh. Oh, nah, begini aja deh. Ini kita minggirkan dulu. Oke, ini kita. Oke, di sini kita masuk ke PHP Super Global yang dimana dia itu berisi array variabel yang diterima melalui metode HTTP POST, yang dimana Super Global PHP adalah variabel bawaan yang selalu dapat diakses di semua cakupan. Nah, POST ini dalam formulir HTML, dia mengirimkan data melalui metode HTTP POST jika atribut formulir metode diatur ke POST. Nah, untuk mendemonstrasikan hal ini, kita mulai dengan membuat formulir HTML sederhana. Ini contoh file HTML-nya, sama seperti yang tadi. Nah, di sini juga saat pengguna mengklik tombol kirim, data formulir akan dikirim ke file PHP yang ditentukan dalam action atribut tag tersebut yaitu form. Yang di dalam file PHP kita dapat menggunakan post variabel untuk mengumpulkan nilai dari kolom input. Nah, ini file PHP-nya. Next, di sini terdapat satukan. Nah, pada contoh di bawah ini, dia telah menempatkan formulir HTML dan kode PHP dalam file PHP yang sama. Ini contohnya, kita lanjut praktikkan saja. Bagian ini hapus. Jangan deh. Lanjut saja, ini dihapus.
Pas. Hmm. Kayaknya ini dihapus dulu deh. Nah, itu kita hapus. Bukan. Nah, ini misalnya, eh, ini. Nah, output yang dihasilkan sama seperti yang contoh sebelumnya saya jelaskan. Outputnya sama yang dihasilkan. Oke, next kita ke pembahasan selanjutnya. Oke, di sini kita masuk ke PHP Get Super Global, yang dimana dia berisi array variabel yang diterima melalui metode HTTP GET, yang dimana Super Global PHP ini adalah variabel bawaan yang selalu dapat diakses di semua cakupan. Nah, di sini terdapat dua cara utama untuk mengirim variabel melalui metode HTTP GET. Nah, di sini dia itu melalui string query di URL, yang kedua dia melalui formulir HTML dengan metode GET. Nah, lanjut di sini ada get melalui string query URL, di mana string query adalah data yang ditambahkan ke akhir URL, dan pada elemen kode A ini, di bawah ini semua yang ada setelah tanda tanya ini tersebut adalah string query. Nah, di sini ada tautan HTML dengan parameter query-nya, dan di sini ada string query yang dimana berisi dua pasangan kunci atau nilai, yaitu subjek PHP dan web w3school.com. Dan di dalam file PHP itu kita dapat menggunakan get global untuk mengambil nilai dari query string. Nah, ini saya copy yang bagian ininya saja. Ini kita hapus. Oh, ini juga jangan lupa dihapus. Jangan sampai aja. Lanjut, sudah itu kita membuat file barunya. Oke. Convert. Ini kita masukkan di Oke.
Di sini pergi balik. Hmm, oke. Nah, seperti ini. Nah, nah, output yang dihasilkan sama seperti yang tadi. Yang dimana eh, di sini kita akan masuk dalam filenya terus hasil yang ditampilkannya itu seperti ini. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu get dalam formulir HTML. Nah, di sini formulir HTML itu mengirimkan informasi melalui metode HTTP GET jika atribut formulir metode diatur ke GET. Nah, untuk mendemonstrasikan hal ini, kita mulai dengan membuat formulir HTML sederhana, di mana filenya itu berbentuknya seperti ini, dan di saat pengguna mengklik tombol kirim, data formulir akan dikirim ke file PHP yang ditentukan dalam action atribut dan tersebut dan from. Nah, kolom formulir terdapat nama dan email, dan terus saat pengguna mengklik tombol kirim, data formulir akan dikirim ke file PHP yang ditentukan dalam action atribut tag tersebut, yaitu from, dan kolom from itu akan dikirim ke file PHP bersama dengan input pengguna sebagai string query. Contohnya ini welcome get PHP John and ML John example.com. Nah, di dalam file PHP itu kita dapat menggunakan get variable untuk mengumpulkan nilai dari kolom input. Contohnya ini, kode PHP dalam welcome get PHP. Kita coba tes ini. Tadi kita post kita post
PHP. Eh, ini tadi. Hmm, nih, ini. Kecepatan. Setelah ini. Oh, lupa. Terusnya tadi ya, ini saya copy paste aja. Kita hapus. Kita Ctrl N lagi. Ctrl S. Ya, kita welcome. Oke. Hmm, apa kita ketik lagi aja. Tapi sebentar, saya salin dulu ini. Nah, kita kan tadi kan sudah mengetik contoh kode PHP, yaitu welcome get PHP. Nah, lanjut yang dimana di sini tadi itu kita ambil ini baru kita masukkan di bagian utamanya, lalu pada file keduanya ini kita masukkan yang codingan tadi, codingan keduanya. Jadi eh sorry. Nah, seperti ini. Kita ke pembahasan selanjutnya.
Ini kita hapus aja. Ini dah. Oke, kita masuk ke ekspresi reguler PHP, yang dimana ia adalah urutan karakter yang membentuk pola pencarian saat kita mencari data dalam teks dan dapat juga menggunakan pola pencarian untuk menjelaskan apa yang kita cari. Nah, ekspresi reguler ini dapat berupa satu karakter tunggal atau pola yang lebih rumit. Nah, ekspresi reguler yang dapat digunakan untuk melakukan semua jenis operasi itu di mana dia itu adalah pencarian teks dan penggantian teks. Nah, di sini ada sintaks ekspresi reguler, yang dimana dalam PHP ekspresi reguler adalah string yang terdiri dari pembatas, pola, dan pengubah opsional. Ini bagian mana ya? Em, karena bagian super global tadi yang kita jelaskan sudah selesai, sampai get ya. Oh iya, ini pembahasan terakhir tadi kita, sorry. Dimana ini bagian ini kita langkai, kita masuk ke PHP Forms. Lanjut, sorry tadi, eh, sini kita lanjut ke PHP Form Handling. Nah, yang dimana dia itu adalah formulir HTML yang sederhana. Nah, variabel super global PHP ini digunakan untuk mengumpulkan data formulir. Contoh di bawah ini yaitu dia menampilkan formulir HTML sederhana dengan dua kolom input dan tombol kirim. Nah, contohnya itu seperti ini. Oke, kita coba. Uh, Saat pengguna menjalankan formulir data dan klik tombol kirim, data formulir itu dikirim atau diproses ke file PHP bernama welcome PHP. Data dikirim menggunakan metode HTTP POST. Oh, ini bagian. Kita coba aja yang bagian ini. Coba kita ngomong. Mana tadi ya? Aduh, eh, home action welcome. Dia welcome ya kan? Home PHP, metodenya dia itu post name input type text name text name. Di sini dia br eh br email input type text name br from. Ini kita coba Ctrl S. Sorry guys, kan tadi kita sudah memasukkan codingan ininya. Nah, dilanjut kita membuat file yang keduanya. Yang ini yang dimana kita beri nama filenya itu welcome PHP. Nah, lanjut kita masukkan codingan ininya yang pada eh file keduanya. Nah, ketika kita sudah memasukkannya, tadi ini kan eh metode anunya codingan postnya. Lanjut kita masukkan filenya welcome PHP-nya. Nah, kita coba melihat outputnya. Kita masuk. Nah, misalnya ini kita masukkan Eka. Nah, maka output yang ditampilkan seperti ini. Welcome Eka, your email address. Nah, sama seperti hasil output yang dikeluarkan. Oke, next kita ke sorry, sorry. Nah,
Kita ke contoh berikutnya, di mana di sini contohnya itu sama, tetapi metode ini diatur ke get dan bukan ke post. Oh, nah kan di sini tadi kita menggunakan eh, post. Nah, di sini kita menggunakan yang get. Ini kita sisa ubah aja. Get. Ini metode untuk get. Cocok, cocok. Nah, sisa bisa bagian ininya tuh kita hapus. Gak bisa ganti nama ya. Hapus aja. Kita buat file barunya lagi. Tapi yang bagian ini kita hapus dulu karena jangan sampai nanti terjadinya error. Jadi kita waspada aja. Atau Ctrl N, atau Ctrl S. Ini kita kasih masuk tas file ini. Sebelum itu kita jangan lupa untuk menyamakan di tempat filenya. Nah, dan mana ya? Oh iya, save. Nah, kita. Nah, sini kita masukkan welcome PHP Evo get name. Ini terus itu di sini your email address is PHP Echo get email. Oke, nah, kita kesulitan pas kita kontrol S ini juga kontrol S. Oke, kita masuk. Nah, misal kita sorry. Ini kita ubah saja. Menjadi Budi misalkan. Budi. Nah, outputnya dihasilkan sama seperti ini. Hanya kan dia menggunakan get. Oke, ini kita next aja. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Oke, kita masuk ke PHP form validation. Dan di mana namanya? Formulir HTML yang akan kita gunakan adalah bab-bab ini tuh berisi berbagai kolom input, kolom teks wajib dan opsional, tombol radio dan tombol kirim.
Teman-teman dapat melihatnya. Aturan validasi untuk formulir data sebagai berikut. Kolom teks. Di mana di sini terdapat kolom teks, yaitu yang di mana ada kolom nama, email, dan situs web adalah elemen input teks, sedangkan kolom komentar adalah elemen teks area, ya. Dan kode HTML terlihat seperti ini, di mana di sini terdapat nama, email, website, dan komen. Terus di tombol radio itu kolom jenis kelaminnya berupa tombol radio dan kode HTML-nya terlihat seperti ini. Gender-gendernya. Terus ini ada elemen bentuk. Ya, kodenya seperti ini. Lalu di sini menjelaskan apa itu server PHP self variable, dan di mana dia adalah variabel super global yang mengembalikan nama file dari script yang sedang dieksekusi. Jadi server PHP self ini data formulir yang dikirimkan akan langsung dikirim ke halaman tersebut dan bukan ke halaman lain. Dengan cara ini, pengguna akan dapat menggunakan pesan ke halaman yang sama dengan formulir tersebut. Yang dimana fungsinya itu di sini juga terdapat fungsi dari HTML Special Cars. Fungsinya itu mengubah karakter khusus untuk menjadi entitas HTML. Artinya fungsi ini akan mengganti karakter HTML seperti kodenya seperti ini. Di sini ada H1 dengan H2 dan H3. Yang dimana hal ini tuh mencegah penyerang mengeksploitasi kode dengan menyuntikkan kode HTML atau JavaScript dengan atau serangan cross-site scripting ke dalam formulir. Kodenya seperti ini. Di sini juga terdapat peringatannya, yaitu variabel tersebut dapat dimanfaatkan oleh peretas, dan jika PHP self digunakan di halaman kita, maka pengguna dapat memasukkan garis miring dan kemudian beberapa perintah cross itu set scripting SSS untuk dieksekusi. Itu cross-site scripting itu adalah jenis kerentanan keamanan komputer yang biasanya ditemukan dalam aplikasi web. Nah, misalnya kita memiliki formulir bentuk halaman yang bernama test form PHP. Nah, yang dimana jika kita memasukkan URL biasa dibilang alamat seperti ini. Nah, kode data akan diterjemahkan menjadi seperti ini. Nah, yang dimana sejauh ini semuanya berjalan dengan baik. Namun, dan dibayangkan jika pengguna memasukkan URL berikut dibilah alamat. Nah, dalam hal ini kode di atas itu akan diterjemahkan menjadi seperti ini. Lalu di sini bagaimana cara menghindari eksploitasi server PHP yang dimana itu dapat dihindari dengan menggunakan HTML special cars, yang dimana fungsi tersebut pada formulir seharusnya terlihat seperti ini, yang dimana teman-teman dapat melihat contoh kodenya. Dan di sini ada fungsinya yang dimana dia mengkonversi karakter khusus menjadi entitas HTML. Dan dimana juga pengguna mencoba mengeksploitasi variabel PHP self yang dimana hasil output itu seperti berikut. Dan lanjut kita ke memvalidasi data formulir dengan PHP. Di sini hal pertama yang akan kita lakukan adalah meneruskan semua variabel melalui fungsi PHP itu HTML special cars. Dilanjut dengan saat kita menggunakan fungsi tersebut, maka jika pengguna mencoba mengirimkan hal berikut di kolom teks HTML special cars, maka ini seperti ini scriptnya yang keluarkan outputnya. Dan ini kita akan eksekusi karena akan disimpan sebagai kode HTML di escape seperti ini.
Dan di sini kode tersebut sekarang aman untuk tampilkan di halaman web atau di dalam email. Dan kami juga akan melakukan dua hal lagi ketika pengguna mengirimkan formulir. Yang dimana pertama menghapus karakter yang tidak perlu, seperti spasi tambahan, tab baru, baris data dari data input pengguna dengan fungsi PHP atau yang disebut dengan trim. Lanjut, jangan menghapus garis miring terbalik dan data input pengguna dengan fungsi PHP yaitu strip plus. Nah, lanjut, langkah selanjutnya adalah membuat fungsi yang akan melakukan semua pengecekan untuk kita. Di mana kita akan memulai fungsi tersebut tes input. Lanjut, sekarang kita dapat memeriksa setiap pos variabel dengan tes input, yang dimana fungsi tersebut dan skripnya akan terlihat seperti ini. Ini contohnya. Oke, langsung saja kita ketik. Oke, yang dimana kita sudah memasukkan kode codingannya. Kita langsung OS. Oke, lanjut kita masuk ke bagian PHP-nya. Nah, di sini outputnya yang di sekolah seperti ini. Kita misalnya memasukkan nama, sini kita masukkan John. Nah, di sini emailnya terserah kalian mau isi apa, websitenya juga terserah. Sini saya memasukkan misalnya, hai, sini terserah mau isi apa, terus kita coba submit. Nah, maka output yang dihasilkannya itu seperti ini. Oke, next kita ke pembahasan selanjutnya. Oke, kita masuk di PHP form, required files. Oke, di mana pada pembahasan ini itu dia menunjukkan cara membuat kolom input yang wajib diisi dan membuat pesan kesalahan jika diperlukan. Nah, kolom yang wajib diisi itu seperti ini ya. Berdasarkan tabel aturan validasi dalam halaman sebelumnya, kita melihat bahwa kolom nama, email, dan jenis kelamin wajib diisi. Kolom-kolom ini tidak boleh kosong dan harus diisi dalam formulir HTML. Teman-teman bisa dapat melihatnya. Terus, pada bab sebelumnya, semua kolom input itu bersifat opsional, di mana pada kode berikut kami telah menambahkan beberapa variabel seperti name R, email, gender R, website R, dan variabel kesalahan ini akan menyimpan pesan kesalahan untuk kolom yang diperlukan. Dan juga dia bisa menambahkan if else pertanyaan untuk setiap pos variabel. Dan pertanyaan ini akan memeriksa apakah pos variabel tersebut kosong dengan fungsi PHP. Nah, jika kosong, pesan kesalahan akan disimpan dalam variabel kesalahan yang berbeda, dan jika tidak kosong, data input pengguna akan dikirim melalui fungsi empty test input. Contohnya ini seperti ini filenya. Nah, lanjut di sini dia PHP yang menampilkan pesan kesalahan. Panjang juga ya. Di mana kemudian di dalam formulir HTML ini kita menambahkan sedikit script setelah setiap kolom yang wajib diisi yang akan menghasilkan pesan kesalahan yang tepat jika diperlukannya itu jika pengguna mencoba mengirimkan formulir tanpa mengisi kolom yang wajib diisi. Contohnya seperti ini. Kalau ini kayaknya menampilkan pesan. Kita coba kita hapus yang bagian ini. Ya.
Kita lanjut. Seperti ini ya. Kita lanjut. Ini kita kasih. Plus. Ya, aduh.
ke next website. Terus website, online. Sini dulu baru ya. Kemudian mouse link. Oke, next. Kemudian website, virtual, dan calendar, forward, duh, yang tema, sama, skill. Ini, nah, sini, output, input type, bagian.
Ini kan kelas zero. Input, input, type, output, barang. Oke, kita Ctrl S coba. Oke, kita coba lihat outputnya. Nah, misal di sini kita memasukkan nama John lagi, atau misalnya kita coba namanya Siti. Siti. Ini eh, eh outputnya seperti ini. Kayaknya ini codingan yang tadi tercantum. Nah ya, intinya outputnya sama aja seperti tadi yang dihasilkan. Ini hanya kan dia berulang. Oke, next. Belum codingannya. Kita ke pembahasan selanjutnya. Oke, kita masuk di PHP Forms Validate Email and URL. Oke, sini kita yang dimana PHP itu validasi nama, yang dimana kode di bawah ini tuh menunjukkan cara sederhana untuk memeriksa apakah kolom nama hanya berisi huruf, tanda hubung, tanda apostrof, dan spasi. Jika nilai kolom nama tidak valid, maka simpan pesan kesalahan. Anda bisa melihat di sini juga terdapat fungsi break match, yang dimana ia mencari pola dalam sebuah string, mengembalikan nilai true jika pola tersebut ada dan false jika tidak ada. Lanjut, di sini ada PHP validasi email. Dia itu cara termudah untuk eh dan teraman untuk memeriksa apakah alamat email sudah benar formatnya
adalah dengan menggunakan filter var versi PHP yang dimana teman-teman dapat melihat pada kode di bawah ini. Lanjut di sini ada PHP validasi URL, yang dimana kode di bawah ini menunjukkan cara untuk memeriksa apakah sintaks alamat URL valid. Ekspresi reguler ini juga mengizinkan tanda hubung dalam URL. Jika sintaks alamat URL tidak valid, maka simpan pesan kesalahan. Di sini terdapat contoh PHP memvalidasi nama, email, dan URL. Script contohnya seperti ini. Kemudian kita hapus dulu bagian ini. Kita salin bagian ini aja. Sambil ketik aja. Kita ketik. Defines. Labels. Dan set. Yes, kita. Nah, ya. Bentar. Oh, web. Udah pas. Ini salin. Eh, lanjut di sini kita masukkan mail. Sini tuh detail pakai ER. Next selanjutnya if the iya. Kalau- kalau- Hmm.
Mhm. Ya jadi nem, nem. Ini itu begini aja. Hmm. Hmm. Oke, terus, hmm. Nih, bener.
Oh, iya. Oh, iya. Hmm, hmm, hmm. Bagian ini kita misalin aja deh. Langsung satu lagi. Ya. Ini, oh, ya, ini. If. Ya. Hmm. Oke, jadi kita coba tes. Eh, jaringan. Lupa lagi.
Nah, outputnya itu seperti ini. Sama kayak yang tadi. Ini kita masukkan saja yang ini. Ini kita hello, terus ini outer misalnya. Nah, maka output yang dihasilkan itu seperti ini. Oke, next kita ke pembahasan selanjutnya. Kita masuk ke PHP Complete Form Example. Yang dimana bab ini menunjukkan cara mempertahankan nilai di kolom input saat pengguna menekan tombol kirim. Nah, di sini ada PHP yaitu mempertahankan nilai dalam formulir, di mana dia menampilkan nilai di kolom input setelah pengguna menekan tombol kirim, yang dimana dia akan menambahkan sedikit script PHP di dalam atribut value dari kolom input yang berikut berisi nama, email, dan situs web. Dan di kolom text area ini komentar, yang dimana dia meletakkan script di antara tag head, text area, dan seperti inilah. Skip page ini menampilkan nilai dari variabel name, email, website, dan komen. Kemudian juga kita perlu menunjukkan tombol radio yang dimana dicinta untuk itu harus memanipulasi atribut checkit, bukan atribut value untuk tombol radio. Seperti ini. Dan contoh formulirnya itu seperti ini. Sama seperti yang tadi adalah kita praktekkan sebelumnya. Oke, di sini sudah selesai. Teman-teman bisa dapat dua contoh-contohnya. Mungkin itu saja video pembahasan praktikum dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.